nama saya benarnya adalah Roni Immanuel, tapi nama bekennya adalah Mongol Stress. Jadi saya adalah stand up comedian Indonesia dari 2011 sampai hari ini, jadi kurang lebih 13 tahun saya berkarir sebagai stand up comedian dengan julukan stand up comedian paling berani, paling mahal, terlaris, terbaik, terkaya di Indonesia. Jadi kalau orang tak ngomong kalau kesaksian tuh kayak gimana? Ya saya bersaksi banyak kesaksian hidup saya dan banyak saksi hidupnya. Jadi kan kadang orang bersaksi belum tentu ada saksi hidupnya. Kalau saya ada semua dan puji Tuhan masih hidup. Boleh ditanya kepada mereka bagaimana dulu saya jualan koran, bagaimana saya pamit dari Manado ke Jakarta untuk sekolah pendeta. Saya naik kapal Lambelu berdelapan di ekonomi dek 2, jadi turun dari pintu masuk, turun 2 kali ke bawah, sebelahnya mesin kapal. Jadi kalau kapal itu tabu balik, mati barengan, mati duluan kami yang di bawah, udah gak bisa naik ke atas. Jadi banyak mereka masih hidup. Bapak yang sponsor udah meninggal, tapi ibunya masih ada, anak-anaknya juga masih ada. Nyampe di Jakarta saya harus berjuang. Saya dulu 2002 terkenal di Jakarta sebagai jenderal gereja setan yang bertobat. Saya kesaksian pelayanan pelepasan, waktu itu masih ingat banget di Wendy's Kelapa Gading, karena waktu itu masih GBI Tiberias masih GBI, belum GTI. Saya masih ingat banget bagaimana Tuhan memulai hidup Mongol dari nol. Jadi kalau orang bilang kerennya sekarang, lu sekali tampil bisa sampai 150 juta hanya 15 menit. Tapi dulu orang kan gak belajar dari Mongol dulu. Orang lihatnya sekarang, wah gila tajir, aksesoris di mana-mana, pakai mutiara serenceng 150 juta. Orang lihatnya di situ. Tapi orang tidak lihat bagaimana saya bertahan dalam iman, termasuk di dunia entertain. Bapak Ibu jangan berpikir di dunia entertain itu tikung menikung, santet menyantet, gak ada Bapak Ibu. Banyak teman-teman kita yang hancur berantakan, tetapi orang nanya, 13 tahun Mongol, kenapa nggak ambruk? Ya karena ada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Saya bahkan digosipin pindah agama. Mongol udah tidak Kristen, saya bilang selama babi kecap Manado masih ada, saya akan tetap memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup Mongol. Yaitu Manado sayang ini, babi kecap the best food in the world. Yaitu bahkan kalau pengangkatan 3 hari kita mintanya hari ketiga aja, biar hari pertama dan kedua masih boleh merasa babi kecap dan babi putar. Jadi kalau orang bilang enak ya Ngol, enak Bapak Ibu. Tetapi proses itu membuat Mongol tidak pernah lari dari Tuhan. Saya digosipin kumpul kebo, saya bilang kumpul anjing aja di rumah saya udah penuh. Masa kebo dimasukin ke dalam rumah? Sampai hari ini saya tidak jatuh dalam narkoba, seks bebas. Saya paling hanya kejatuhannya di main game. Ya main Mobile Legend bisa dari jam 9 malam sampai 2:30 pagi. Karena itu hiburan buat Mongol Bapak Ibu di lokasi syuting. Apalagi saya kan sering syuting horor Pak. Film horor tuh cocok sama muka. Gak usah di make upin, hanya ditaruhin dikit hitam kelihatan kayak setan saya. Jadi gak pernah ada satu hal yang dalam hidup Mongol tuh tanpa ada Tuhan. Selalu terlihat nyata Tuhan tuh selalu menuntun menyertai Mongol. Covid terjadi, rilis Kapolri mengeluarkan maklumat, nggak boleh ada kegiatan yang mengumpulkan massa. Saya artis panggung Bapak Ibu, saya mundur dari TV, saya fokus di panggung. Kenapa orang tanya nggak mau di TV Mongol? Karena 2 bulan baru dibayar, keburu diusir dari kos-kosan, belum masuk tuh duit. Jadi saya ngambil panggung karena panggung 1 day before show lunas. Jadi saya ngambil panggung. Nah sekarang panggung ditutup. Kemana nyari jobnya? Teman-teman yang lain udah nulis skenario, ada yang jadi pengamen.
Mongol bilang, Tuhan terserah Anda mau bawa kemana, kita ikut. Artinya Tuhan terserah engkau mau bawa kemana, aku ikut. Tahu ada tawaran, Pak Mongol,